Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Bimbingan Konseling Palembang. Di sini saya sendiri, Maya Septania Wardani, akan membahas materi tentang jenis krisis perkembangan yang dialami remaja. Krisis perkembangan merupakan peristiwa normal dalam perkembangan periode manusia. Perubahan dan transisi pada setiap periode dapat membuat seseorang mengalami krisis. Krisis yang terjadi tersebut disebabkan individu tidak mengetahui dan memahami siapa dirinya yang sebenarnya di tengah-tengah relasi sosial maupun struktur sosialnya yang dapat menyebabkan kekacauan identitas. Menurut Marcia 2007, krisis identitas pada individu dapat terjadi pada 4 area dalam kehidupannya. Di antaranya, yang pertama yaitu area pendidikan dan pekerjaan. Pada area ini menggambarkan bagaimana kesesuaian antara bidang pendidikan atau pekerjaan dengan minat dan kemampuan diri individu. Semakin tidak sesuai antara bidang pendidikan dengan minat dan kemampuan, maka individu akan mengalami krisis psikologis. Yang kedua yaitu area agama. Pada area ini menggambarkan bagaimana kesesuaian antara apa yang dirasakan dan dihayati individu dengan agama yang dianut. Yang ketiga yaitu area gaya hidup. Dalam area ini berkaitan bagaimana seseorang telah mampu menentukan gaya hidup yang mereka tampilkan di lingkungan, dapat memilih apa yang dirasa cocok oleh dirinya tanpa terpengaruh lingkungan luar. Yang keempat yaitu area politik. Pada area ini berkaitan dengan bagaimana individu dapat mampu menentukan pilihannya sesuai dengan keyakinan yang dimiliki terhadap pilihannya tersebut tanpa dapat diintervensi oleh lingkungan luar atau hanya sekedar partisipasi saja. Selain itu, individu mampu percaya bahwa pilihan politiknya tersebut dapat menjadikan sesuatu menjadi yang lebih baik. Saya Lalaswari Filia. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua tentang faktor-faktor penyebab terjadinya krisis pada remaja. Faktor yang pertama yaitu merasa bahwa dirinya itu selalu diatur. Seringkali remaja merasa banyak sekali aturan yang ada dan merasa mereka itu menghambat jati diri mereka sendiri. Terkadang jati diri mereka itu selalu mengatakan tidak kepada semua aturan yang ada. Padahal yang seharusnya remaja lakukan adalah mencari kebenaran-kebenaran yang ada. Faktor yang kedua yaitu mengejar penghargaan dari lingkungan. Seringkali lingkungan itu menawarkan pola pikir yang dinamakan pola pikir lingkungan. Pola pikir ini mempengaruhi seseorang apakah dia menerima atau menolak pola pikir dari lingkungan tersebut. Faktor yang ketiga yaitu memiliki pandangan yang sempit terhadap kehidupan. Hal ini akan menjadi awal krisis yang sulit dihilangkan tentunya. Kehidupan itu akan selalu mengenai harta, tetapi tentang diri kita itu tidak bermanfaat atau tidak mempengaruhi bagi orang lain. Karena kehidupan kita itu tidak harus selalu mengenai harta, tetapi bagaimana kita itu bisa bermanfaat atau tidak bagi orang lain. Faktor yang keempat yaitu stres atau depresi. Ini akan menjadi awal pemicu dari krisis identitas pada remaja, karena permasalahan yang berat dapat membuat remaja mengalami krisis identitas yang akan berdampak pada identitas remaja tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malaika Labibsa. Di sini saya akan membahas materi tentang usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya krisis perkembangan. Secara umum, krisis dapat digambarkan sebagai sebuah kejadian atau momen tidak stabil yang tidak diharapkan dan berpotensi untuk menimbulkan terjadinya kekacauan serta perubahan yang mengancam. Adapun 3 elemen umum yang mendefinisikan krisis adalah ancaman bagi organisasi, unsur kejutan, dan keputusan dalam waktu singkat. Sebagian besar para ahli juga menilai bahwa krisis dapat memberikan pengaruh buruk serta merusak tatanan yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah upaya untuk mengendalikan situasi demi menekan berbagai risiko buruk
Disinilah manajemen krisis berperan. Manajemen krisis dapat diartikan sebagai suatu bentuk respon dan upaya dalam menyikapi serta memecahkan masalah dari krisis yang muncul melalui strategi manajemen krisis yang mungkin untuk dilakukan. Manajemen krisis berbeda dengan manajemen risiko yang melibatkan unsur-unsur penilai potensi ancaman sekaligus cara terbaik untuk menghindari ancaman. Artinya tindakan ini dilakukan sebelum sebuah kejadian terjadi. Manajemen krisis justru dilakukan ketika ancaman atau peristiwa krisis tersebut terjadi. Beberapa keterampilan dalam manajemen krisis yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi, menilai, memahami, dan mengatasi situasi yang serius. Selain itu, manajemen krisis didasarkan pada bagaimana metode menghadapi krisis, membuat keputusan ketika di tengah kondisi kritis, dan memantau perkembangan kritis.